One UI Core 3.1 dengan versi Android 11. Jadi saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan pembaruan dari pihak Samsung ini. Pertama yang saya rasakan berbeda pada bilah notifikasi ini, di mana di sini ada penambahan jam, hari, tanggal, dan bulan pada bagian ini. Ditambah juga ada fitur perangkat dan media. Perangkat ini fungsinya untuk menjadikan ponsel kita kontrol terhadap perangkat yang tersambung pada perangkat-perangkat di rumah seperti CCTV, perangkat suara atau semacamnya, tentunya dengan diikat melalui saluran WiFi atau Bluetooth. Yang kedua ada bagian media. Media ini fungsinya untuk media memudahkan kita untuk memutar musik agar lebih efisien. Seperti ini. Oke. Dan tentunya pada bilah notif ini juga yang paling menonjol adalah background blur yang disodorkan pihak Samsung, yang menambah kesan lebih menarik dan lebih nyaman dilihat. Oke, selanjutnya kita pergi ke pengaturan. Di sini kita pergi ke ketampilan. Di sini juga ada penambahan pada Final Edge. Jadi fungsinya untuk membuka aplikasi-aplikasi yang baru saja kita buka, seperti semacam riwayat seperti ini. Jadi ini sangat berfungsi untuk apabila kita ingin lebih simpel membuka aplikasi yang sering kita buka, misalkan YouTube, atau membuka pesan atau semacamnya. Intinya ini sangat memudahkan kita untuk lebih simpel membuka aplikasi-aplikasi yang sering kita buka. Selanjutnya kita pergi ke kamera. Di sini saya rasa ada penyesuaian kamera yang diberikan pihak Samsung, yang mana pada versi sebelumnya kita tidak bisa mengatur fokus kuncinya pada bagian ini, yang mana sekarang kita bisa mengatur kunci pada fokusnya. Jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan fokusnya apabila mengkhawatirkan terjadi gangguan pada blurnya. Oke, ada juga pada bagian video. Pada bagian video ini mungkin saya rasa ada pilihan Full HD dan HD HD yang langsung ditambahkan pada menu ini tanpa kita pergi ke pengaturan. Dan selebihnya seperti versi sebelumnya. Dan juga di sini ada bagian potret. Jadi potret ini perubahan dari mode sebelumnya, yang mana pada mode sebelumnya itu namanya focus lift. Sekarang dirubah jadi mode potret, dan fungsinya sama untuk memblur bagian background dari objek. Ya, sama pada dengan fitur focus lift. Tidak ada yang berbeda, sama. Oke. Selanjutnya kita pergi ke pengaturan. Di sini ada tambahan juga, yaitu dukungan jarak jauh. Jadi dukungan jarak jauh ini memfungsikan handphone kita untuk mendukung kontrol terhadap perangkat lain seperti laptop, atau mendengarkan musik melalui pengeras suara yang tentunya tersambung melalui fitur WiFi atau hotspot. Dan kita pergi ke perawatan perangkat baterai. Nah, di sini juga ada penambahan hemat data ultra. Jadi kita bisa menghemat data dan kuota kita lebih irit dengan menggunakan fitur ini.
Jadi kita juga membatasi latar belakang aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadi kita lihat di sini ada informasi penggunaan data diukur oleh perangkat penilaian dan mengukur perangkat. Ya, jadi mode ultra hemat data ini selain berfungsi untuk menghemat data kuota, kita juga berfungsi untuk membatasi aplikasi yang berjalan di latar belakang, dan tentunya sangat menghemat baterai kita untuk jangka lebih panjang. Oke. Dan juga fitur yang tidak kalah menarik kita coba yaitu dengan fitur notification ya. Kita coba testing. Oke, pending. Nah, fitur notifikasi seperti ini. Seperti ini. Yang mana pada versi sebelumnya tidak ada seperti itu. Jadi notifikasi yang lebih mengambang, dan pada bagian notifikasi ini kita juga bisa langsung membalas. Bisa membuka Jadi pada bagian notif ini, pada bagian notif seperti ini, kita bisa menarik lalu kita pilih balas. Jadi kita bisa langsung membalas pesan melalui notifikasi tanpa harus membuka aplikasi WhatsApp-nya. Dan ini saya kira sangat memudahkan untuk kita. Oke. Seperti ini. Oke. Dan tentunya saya rasa juga berbeda pada bagian menu latar di sini. Semacam ada peningkatan kualitas displaynya. Bisa kita lihat di sini. Agak sedikit lebih empuk terlihat. Dan sekedar info bahwa pembaruan Android 11 ini berukuran sekitar 1,5 GB, dan saya menyarankan ketika kalian ingin mengupdate-nya, kondisi handphone kalian dalam keadaan bagus, yaitu dengan data kuota yang memenuhi standar, yaitu 1,5, jangan sampai kurang. Ditakutkan akan mengganggu proses update-nya. Yang kedua juga baterai dari smartphone kalian harus tersedia sekitar kira-kira 50% lebih. Jangan sampai mati di tengah jalan. Ditakutkan akan terjadi bootloop apabila mengupdate stuck di tengah jalan. Dan saya kira yang terakhir, pada bagian tentang ponsel, kita lihat informasi perangkat lunak. Di sini ada fitur keamanan terbaru yang rilis pada 1 Mei 2021 dengan versi Knock 3.7, dan saya kira ini fitur keamanan yang cukup memadai. Oke, saya kira mungkin hanya itu pengalaman yang saya rasa setelah saya melakukan pembaruan terhadap Samsung A12 dengan UE31 versi Android 11. Dan sekian, terima kasih.